Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 4. Kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang doa bersama. Setelah minggu yang lalu kita telah membahas panjang lebar tentang doa pribadi, hari ini kita akan membahas tentang doa bersama. Apa itu? Contohnya apa? Mari kita ikuti proses pelajaran hari ini, ya. Kita awali dengan berdoa, kita ambil sikap berdoa yang baik. Anak-anak juga berdoa di tempatnya masing-masing, di dalam hatinya masing-masing. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pada hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu yang kami terima pada hari ini mendorong kami untuk rajin berdoa, baik secara pribadi maupun secara bersama, baik di rumah, di lingkungan, ataupun di gereja. Dengan demikian kami selalu dekat dengan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, dalam kesempatan minggu yang lalu kita telah bersama-sama membahas tentang doa pribadi, di mana melalui doa pribadi itu kita semakin dikuatkan iman kita semakin dekat dengan Tuhan. Pada kesempatan ini Pak Wana akan memberikan satu contoh, yaitu tentang doa bersama. Apa sih contoh doa bersama? Ya. Bagi orang Katolik tentu sudah tidak asing gitu ya. Doa bersama, contoh yang paling kelihatan adalah setiap minggu kita ke gereja, yaitu apa? Perayaan Ekaristi. Nah, selain perayaan Ekaristi, itu ada juga ibadat sabda. Nah, hari ini Pak Wana akan contohkan apa sih perbedaan dari liturginya perayaan Ekaristi dan liturginya perayaan ibadat sabda. Nah, maka mari kita simak berikut ini, ya. Di sini ada liturgi sabda. Bacaan pertama, kita akan baca dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 dan ayat 46. Cara hidup jemaat perdana. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, setelah tadi kita mendengarkan bacaan pertama, kita akan dengarkan bacaan Injil. Nah, kita akan dengarkan bacaan Injil. Di sini akan kita baca dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 11. Jadi dari Injil Matius, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, di dalam ibadat sabda, ya, di dalam ibadat sabda yang tadi sudah kita bacakan tadi, yang pertama susunannya itu ada ritus pembuka. Jadi ritus pembuka itu mulai dari lagu pembuka sampai doa pembuka. Itu merupakan ritus pembuka. Nah, sedangkan yang kedua adalah liturgi sabda.
liturgi sabda itu ada bacaan pertama sampai doa umat. Ya, di situ ada liturgi sabda. Dan yang terakhir adalah ritus penutup. Itu doa penutup dan berkat. Nah, apa perbedaannya dengan perayaan Ekaristi? Ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi itu ada 4 bagian. Kalau kita mengikuti ibadat sabda itu ada 3 bagian. Kalau mengikuti perayaan Ekaristi ada 4. Di sini yang tidak ada apa kira-kira? Yang tidak ada adalah liturgi Ekaristi. Jadi di dalam perayaan Ekaristi itu ada satu tambahan, yaitu liturgi Ekaristi. Nah, ritus pembuka terdiri dari tanda salib, salam, pengantar, pernyataan tobat, Tuhan kasihanilah kami, dan doa pembuka. Yang saya bilang tadi. Liturgi sabda terdiri dari bacaan pertama, bait pengantar Injil, bacaan Injil, renungan, doa umat, dan doa Bapa kami. Nah, sedangkan ritus penutup terdiri dari doa penutup dan mohon berkat dari Tuhan. Inilah adalah rangkaian urutan dari ibadat sabda yang dimaksud ataupun yang disebut juga biasanya sebagai doa bersama. Contoh doa bersama yang lain apa kira-kira? Ada doa rosario secara bersama-sama di lingkungan. Jadi doa rosario itu bisa dilaksanakan secara pribadi maupun dilaksanakan secara bersama. Ya. Nah, novena apakah bisa dilaksanakan secara pribadi? Bisa. Apakah bisa dilaksanakan bersama? Sangat memungkinkan bisa. Ya. Nah, anak-anak yang terkasih, doa yang kita sampaikan yaitu doa pembukaan, doa umat, doa Bapa kami, dan doa penutup. Ya, doa-doa yang kita sampaikan itu ada dalam doa pembukaan, doa umat, doa Bapa kami, dan doa penutup. Nah, dalam teks kitab suci yang kita dengarkan tadi, yang sudah saya bacakan tadi, ya, dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 dan 46 serta Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 11. Itu merupakan liturgi sabdanya. Nah, nyanyian yang kita nyanyikan ya atau lagu pembuka itu bisa sesuai dengan tema. Kalau sesuai dengan tema ibadat ini adalah Tuhan Kau satukan kami. Nah, kalau pada masa Prapaskah ya lagunya disesuaikan dengan masa Prapaskah. Kalau sesuai dengan masa Advent berarti ya lagunya di masa Advent. Gitu ya. Petugas yang terlibat dalam ibadat, jadi di dalam susunan ibadat itu ada susunannya, yaitu petugas-petugasnya. Yang pertama adalah pemimpin, yang kedua lektor, yang ketiga dirijen, yang ketiga paduan suara, yang berikutnya petugas doa umat, petugas yang mempersiapkan sarana atau perlengkapan ibadat. Nah, karena yang terkasih, Yesus selalu hadir di tengah-tengah kumpulan umat beriman yang berdoa di dalam namanya. Mari kita refleksikan bersama-sama ini ya. Doa bersama akan dikabulkan oleh Bapa, yaitu doa yang disampaikan kepada Tuhan atas dasar kebutuhan bersama dan diamini secara bersama-sama pula. Kita sebaiknya memiliki kebiasaan untuk berdoa bersama. Minimal kita berdoa bersama di dalam keluarga. Ini sangat-sangat minimal. Ya, kalau di lingkungan masih jarang-jarang, jadi minimal adalah doa bersama di lingkungan keluarga. Ya, baik juga selain di keluarga, ada di lingkungan, di sekolah, atau dalam perayaan Ekaristi. Tapi dalam pandemi COVID ini untuk perayaan Ekaristi di gereja, anak-anak masih harus mengikuti perayaan Ekaristi secara online di rumah masing-masing. Ya. Yang bisa kita refleksikan adalah apakah aku senang mengikuti doa di lingkungan atau doa bersama atau doa di rumah bersama-sama dengan keluarga yang seperti saya sampaikan tadi. Apakah aku senang? Apakah aku senang berdoa bersama keluarga di rumah? Apa aku senang hanya berdoa sendiri terus tanpa berdoa bersama? Nah, anak-anakku yang terkasih, silakan renungkan pertanyaan yang Pak Wana sampaikan ini tadi di dalam hatinya masing-masing.
Dan mari mulai hari ini sampai ke depannya nanti, sampai seterusnya nanti, kita semuanya baik yang beragama Katolik, Kristen maupun yang beragama selain Katolik dan Kristen, kita juga rajin berdoa. Baik berdoa secara pribadi maupun berdoa secara bersama-sama. Baik anak-anakku yang terkasih, demikian kiranya pelajaran agama hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya, tidak hanya ilmu yang didapat, tapi juga pengalaman anak-anak, pengalaman iman anak-anak juga semakin bertumbuh dan berkembang. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Anak-anak semuanya mengambil sikap berdoa yang baik. Kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, syukur kami aturkan kepadamu yang telah mengajarkan kepada kami untuk doa bersama. Engkau berjanji akan mengabulkan doa yang diucapkan bersama di dalam nama Putramu. Ajarilah kami untuk mampu memiliki kebiasaan doa bersama, baik bersama keluarga, di lingkungan, di sekolah, maupun di dalam gereja. Semoga dengan doa bersama iman kami semakin bertumbuh dan kebersamaan kami semakin akrab dan penuh persaudaraan sebagai keluarga besar di dalam nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran agama hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, anak-anak tetap jaga kesehatan semua di rumah. Sampai jumpa di pelajaran agama selanjutnya. Tuhan memberkati.